wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ana Mardiana, NIM 85702989, mata kuliah praktikum IPA di SD. Modul 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun alat yang saya gunakan yaitu alat tulis, yang kedua tabel, dan alam sekitar. Adapun 10 makhluk hidup yang akan saya amati yaitu diantaranya sapi, semut, ayam, mentok, dan kucing. Dan juga 5 tumbuhan yaitu ada pohon pisang, kelengkeng, pohon salam, dan pohon serikaya. Ini adalah sapi. Ia bergerak, bernafas, tumbuh besar, dan berkembang biak sama dengan keempat hewan lain yang saya amati. Selanjutnya ada pohon kelengkeng dan keempat tumbuhan lain seperti pohon mangga, pohon pisang, pohon salam, dan pohon serikaya. Ia tumbuh bernafas dan bereaksi terhadap cahaya. Dari ke-10 makhluk hidup tersebut, 10-nya memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki, yaitu bergerak, bernafas, perlu makan, atau nutrisi tumbuh dan berkembang. Kesimpulan dari praktikum ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum ciri-ciri makhluk hidup saya. Sekian. Makhluk hidup simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme terjadi pada kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Contoh simbiosis komensalisme dapat terjadi pada tumbuhan paku yang menempel pada pohon sawit. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku mendapat tempat hidup yang kokoh di pohon sawit, sehingga memudahkannya mendapatkan sinar matahari, air, dan zat hara. Pihak yang tidak terpengaruh adalah pohon sawit, karena tumbuhan paku tidak mengambil nutrisi dari pohon sawit, melainkan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kehadiran tumbuhan paku tidak memberikan keuntungan maupun kerugian pada pohon sawit. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara ulat dan daun, di mana ulat mendapatkan keuntungan dengan memakan daun dan menjadikan daun sebagai tempat tinggal, sedangkan daun dirugikan karena menjadi rusak bahkan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ana Mardiana dengan NIM 85702989 akan melakukan praktikum IPA di SD di modul 1, ciri-ciri gerak pada tumbuhan. Adapun alat yang saya gunakan yaitu alat tulis, kardus berlapiskan karton hitam, penggaris, dan penghitung waktu. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan: gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan menutup dan menguncupkan daun tanaman saat menerima rangsangan sentuhan atau getaran. Berikut contoh gerak seismonasti. Sentuhan pelan. Langkah pertama,
sentuh putri malu menggunakan mistar. Kemudian amati perubahannya. Terlihat daun putri malu menutup. Selanjutnya, nyalakan stopwatch, tunggu hingga beberapa saat. Amati untuk mengetahui perubahannya. Setelah beberapa saat, pada sentuhan pelan ini ternyata putri malu memerlukan waktu sekitar 1 menit. Contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkahnya sama dengan langkah yang pertama. Sentuh sedang daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian langkah selanjutnya nyalakan stopwatch beberapa saat. Tunggu hingga daun putri malu mekar sempurna. Setelah beberapa saat, ternyata hasil menunjukkan untuk sentuhan sedang memerlukan waktu 3 menit 24 detik untuk putri malu mekar kembali. Contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Pertama-tama, sentuh kasar daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian, nyalakan stopwatch hingga putri malu mekar kembali. Setelah beberapa saat, pada sentuhan kasar, ternyata butuh waktu sekitar 6 menit 33 detik untuk putri malu mekar kembali. Catat hasil pengamatan ke dalam lembar kerja. Apa itu gerak nektinasti? Gerak nektinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Langkahnya, pilih 2 tanaman putri malu. Buat label A dan B. Sentuh putri malu agar daunnya menutup. Selanjutnya, letakkan kotak hitam di tanaman putri malu. Letakkan label B. Dan A. Nyalakan stopwatch selama 30 menit. Setelah 30 menit, tanaman putri malu dengan label A kembali seperti semula. Sedangkan pada putri malu B, ternyata masih terlihat menutup. Gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Alat dan bahan gerak geotropisme: kacang merah, pot, tanah, alat tulis, dan air. Yang pertama, buat label A dan B. Masukkan tanah pada pot, kemudian masukkan biji kacang merah, lalu ratakan tanahnya, kemudian siram air, lalu letakkan di tempat teduh yang terkena sinar matahari. Amati perkembangannya selama beberapa hari. Setelah tanaman tumbuh, letakkan pot A secara vertikal. Amati perkembangannya selama beberapa hari. Setelah tanaman tumbuh, letakkan pot A secara vertikal dan pot B secara horizontal. Amati selama beberapa hari. Pada hari ke-6, tanaman yang diletakkan secara horizontal ternyata tumbuh dan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Sedangkan pada pot A yang diletakkan secara vertikal, tanaman kacang tumbuh ke atas atau secara vertikal. Langkah terakhir, catat hasil pada lembar pengamatan. Di sini saya akan melakukan pengamatan percobaan perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu biji kacang hijau, kapas, penggaris, sendok, dan air. Yang pertama, ambillah kapas, lalu masukkan kapas ke dalam cup pop ice. Setelah itu, masukkan biji kacang hijau yang sudah kita rendam selama-laman ke dalam cup yang sudah dilapisi oleh kapas. Lalu siram dengan air.
Lalu, simpanlah di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pengamatannya 1-14 hari. Lalu, amatilah perkecambahan dan pertumbuhan dan catatlah biji kacang hijau yang berkecambah. Kemudian, amatilah bagaimana mulai akar, batang, dan daun bertumbuh. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Di sini tujuannya untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago atau lalat dewasa. Bahan alat yang diperlukan yaitu plastik transparan untuk pembungkus. Yang kedua ada botol selai 3 buah. Yang ketiga pisang ambon secukupnya. Lalu tape, sendok makan, kertas saring secukupnya, dan lalat buah kurang lebihnya 20 ekor. Silahkan disimak videonya. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan, itu dapat diambil kesimpulan bahwa tahap fase daur hidup adalah telur larva, lebah, lalat muda, lalat dewasa atau imago. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan struktur bunga sepatu. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan pada bunga sepatu, struktur bunga. Alat dan bahannya yaitu kaca pembesar, pinset, cutter, dan yang terakhir ada bunga sepatu. Mari kita lihat kelopak bunga. Kelopak bunganya berwarna hijau, bentuknya panjang, ujungnya lancip, dan selanjutnya bagian mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna merah, bentuknya lonjong. Fungsinya untuk menarik serangga untuk datang menghisap madu dan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya benang sari, bentuknya panjang dan kecil. Jumlahnya ada 40 buah. Ujungnya mari kita amati benang sari yang menggunakan kaca pembesar seperti debu berwarna kekuningan dan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan. Selanjutnya putik. Putik letaknya terdapat di tengah bunga, bentuknya bundar berwarna merah tua. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan betina.